ini materi yang judul yang saya angkat, membangun budaya literasi sebagai kompetensi pendidik abad ke-21. Ini sedikit profil saya, jadi tak kenal maka tak sayang, ini nama saya, kemudian tanggal lahir saya, kemudian S1 di Izin Gontor, S2 di UM Surabaya, dan S3 di UIN Surabaya. Alhamdulillah saya sudah menulis 8 buku solo. Buku solo itu buku yang ditulis sendiri, kemudian 16 buku antologi, ini adalah buku yang ditulis oleh bareng-bareng, dan 20 artikel jurnal, serta puluhan opini di koran. Untuk menghubungi saya bisa di nomor yang di bawah ini. Ini adalah buku solo saya, ada 8 buku yang saya tulis. Jadi kalau bicara literasi itu kan, yang ngomong literasi harus mempraktekkan literasinya dulu, biar tidak dibilang, wah ini hanya ngomong saja ya. Jadi kebetulan saya praktisi juga di dunia literasi, dan saya juga ketua komunitas literasi. Kemudian ini beberapa buku antologi yang saya tulis, masih ada beberapa yang belum termuat. Ini yaitu kumpulan satu buku tapi ditulis oleh banyak orang. Ini kegiatan aktivitas rutin komunitas Sahabat Pena kita itu adalah setiap bulan itu menulis dengan tema yang telah ditentukan, kemudian setiap 6 bulan sekali dibukukan dan di-launching menjadi sebuah buku. Ya, ini nanti bisa diadopsi mungkin oleh guru-guru di Yayasan Gunung Madu untuk siswanya atau juga untuk guru-gurunya. Pembahasan kita hari ini akan membahas tentang 5 hal. Yang pertama, kita akan mengenal apa saja literasi itu, kompetensi literasi pendidik abad ke-21 itu apa saja. Ada 6, nanti akan saya jelaskan. Salah duanya. Yang pertama adalah literasi baca tulis, dan yang kedua adalah literasi digital. Nah, nanti yang berapa itu? Yang 4 itu akan saya kenalkan secara ringkas dulu di sini, tapi yang saya bahas secara detail adalah literasi baca tulis dan literasi digital. Kemudian setelah itu bagaimana membangun budaya literasi bagi guru dan bagaimana membangun budaya literasi bagi siswa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin bisa sambil dicatat atau nanti PPT-nya juga akan saya share. Literasi sebagai sebuah kompetensi itu ada 6 yang di-launching oleh Kemendikbud, yang dimaksud dengan literasi yang diinginkan oleh Kemendikbud. Yang pertama itu ya tentu literasi baca tulis, bagaimana yang kita ketahui bersama. Literasi baca tulis itu kemampuan memahami isi teks tertulis, baik yang tersirat maupun tersurat. Kemampuan ini juga dibutuhkan saat menuangkan gagasan dan ide ke dalam tulisan. Bagaimana membaca, bagaimana menulis. Yang kedua adalah literasi numerasi. Nah, ini salah satu juga dalam AKM kita nanti ada namanya AKM literasi numerasi. Nah, literasi numerasi itu kecakapan menggunakan berbagai macam angka dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ya, AKM literasi numerasi. Nah, kemudian literasi sains adalah kemampuan untuk memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Dengan literasi ini diharapkan kita dapat mengambil keputusan yang secara tepat, ilmiah untuk hidup lebih aman dan sehat. Untuk literasi sains ini adalah ya mungkin kalau dulu itu semacam IPA begitu ya, ilmu pengetahuan alam. Tapi ini bentuknya berbasis literasi. Literasi numerasi itu ya seperti matematika begitu, tapi ini berbasis literasi. Kemudian literasi finansial adalah literasi pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep, risiko, keterampilan dalam bidang finansial. Sekarang itu banyak sekali pinjaman online, banyak sekali investasi. Nah, bagaimana siswa, bagaimana guru memahami agar melek dalam literasi finansial supaya tidak terjerumus ya, dengan iming-iming bagi hasil 10%, 15%. Ternyata bagi hasilnya itu
2-3 bulan dapat, setelah itu hilang. Ya. Kemudian literasi digital yang akan kita bahas hari ini, yaitu literasi dibutuhkan untuk memperoleh menyaring informasi yang tak terbendung datangnya. Jadi sudah sangat luar biasa bagaimana mengantisipasinya itu. Dan yang terakhir adalah literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, ini adalah kemampuan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita sebagai warga negara Indonesia itu apa sih hak dan kewajibannya? Kalau di kampus itu namanya mungkin IAD, IBD begitu ya dulu. Dulu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kemudian mencakup kemampuan individu dan masyarakat akan keberagaman suku. Nah, ini biar tumbuh rasa toleran, kemudian bahasa, istiadat, kepercayaan, dan lain-lain. Nah, dari keenam literasi inilah yang harus dikuasai oleh guru di abad ke-21. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tadi literasi baca tulis dan literasi digital. Kenapa baca tulis? Karena ini adalah dasar daripada untuk literasi-literasi selanjutnya. Dan kenapa ini digital, literasi digital? Karena sekarang ini kaitan eratnya dengan pembelajaran daring terkait dengan pandemi, sehingga butuh sekali bagi siswa atau guru memahami literasi digital itu seperti apa dan bagaimana nanti melakukan aktivitas literasi digital di kelas. Insya Allah nanti akan saya berikan buku panduannya dari Kemendikbud. Ya. Untuk literasi baca tulis, saya membaginya menjadi 4. Ya. Yang pertama motivasi membaca menulis. Guru atau siswa harus dimotivasi dulu supaya mau membaca dan mau menulis. Ya. Setelah motivasi itu tumbuh, baru kemudian strategi membaca dan menulis yang baik itu bagaimana. Yang selanjutnya setelah mampu menulis, maka publikasi naskah. Tulisan itu jangan dibiarkan di laptop, di HP, tapi dipublikasikan supaya lebih bermanfaat. Dan yang terakhir adalah editing naskah. Naskah itu diedit, editing naskah dulu baru kemudian publikasi. Sebelum dipublikasi, naskah itu harus diedit dulu baru kemudian dipublikasikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lah ini untuk materi literasi baca tulis, saya pernah menulis buku, ya karena saya ketua komunitas menulis ya. Jadi seringkali ditanya, Pak, bagaimana sih menulis yang baik itu? Bagaimana daripada jawab satu-satu di WA, saya buatlah buku tentang panduan praktis menjadi penulis, atasnya begitu ya. Isinya ya tadi motivasi, strategi, editing naskah, dan publikasi. Kalau nanti ada yang tanya lagi, Pak, bagaimana cara menulis yang baik gitu? Saya beri buku saya untuk dibaca. Kira-kira begitulah latar belakang saya menulis buku ini. Yang pertama adalah motivasi menulis. Ya, yang pertama adalah motivasi menulis. Bapak Ibu, menulis itu butuh energi ya. Menulis itu energinya tidak sedikit. Ya, butuh energi yang terus berkorbar ya. Kalau kita itu menulis itu hanya untuk mencari uang, kan ada orang itu menulis untuk mencari uang. Ada orang itu yang hidup dengan menulis. Menulis itu bisa untuk hidup. Bisa. Nulis di koran itu dapat 500.000, dapat 250.000. Ada kalau koran yang besar 750.000. Artinya bisa. Menulis itu untuk hidup. Atau Anda menulis hanya supaya terkenal. Nah, saya ingin menulis, nanti bukunya diterbitkan supaya jadi orang terkenal. Orang terkenal kan nanti kemudian followersnya banyak. Kalau followersnya banyak kan bisa endorse. Kalau bisa endorse kan dapat uang. Nah, ujung-ujungnya uang. Maka energi Anda tidak akan pernah cukup lah. Kalau niatnya nyari uang, pengen terkenal, itu tidak cukup. Kenapa? Misalkan, kalau suatu saat Bapak Ibu pengen nulis, tetapi niatnya terkenal. Tetapi ternyata Bapak Ibu sudah terkenal duluan lewat YouTube misalkan. Anda tidak akan lagi mau menjadi penulis karena kalau saya sudah terkenal, tujuannya sudah terlampaui. Sama dengan ketika Bapak Ibu, mungkin yang bapak-bapak ini dulu menikahi istrinya itu karena apa?
Karena kecantikannya. Nah, kalau karena kecantikannya, cantik itu bisa pudar. Suatu saat kalau sudah tua enggak cantik lagi, bisa jadi Anda tidak cinta lagi, kan begitu. Atau juga misalkan Anda, si istri menikahi suami karena kekayaannya. Nah, kalau suatu saat nggak kaya kan nggak mencintai lagi. Jadi, motivasi uang, motivasi terkenal itu tidak cukup menjadi niatan kita menjadi penulis. Nah, penulis butuh energi dan energi itu harus kita jaga terus dikelorakan. Karena itu niat, lingkungan, dan komitmen cukup dapat menstabilkan energi menulis kita. Niat sudah ada, lingkungan. Ya, makanya butuh namanya komunitas. Ya. Ada komunitas kalau namanya orang suka sepak bola, ada komunitas pencinta sepak bola. Ada orang yang suka apa namanya itu modif mobil, apa itu, ada komunitasnya. Terus komitmen. Komunitas itu fungsinya apa? Lingkungan itu fungsinya apa? Kalau kita malas, kemudian melihat teman kita itu rajin, itu akhirnya akan ketularan ke kita. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, komunitas menulis sahabat pena kita itu setiap hari itu mesti ada yang menulis. Jadi kita pun yang kadang malas melihat teman kita menulis, akhirnya dia termotivasi, akhirnya ikut menulis. Kemudian komitmen, harus punya komitmen menjadi penulis. Kemudian, ini masih motivasi ya, supaya Bapak Ibu termotivasi untuk mau menulis dan membaca. Lepaslah beban dengan menulis. Ini ada sebuah penelitian yang menarik, namanya Dr. Pennebaker. Ya. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Opening Up, The Healing Power of Expressing Emotion. Dr. Pennebaker ini melakukan penelitian. Yang penelitian itu menyimpulkan bahwa dengan menulis, orang itu bisa menjadi sehat. Dengan menulis, orang itu bisa menjadi sehat. Dia melakukan penelitian kepada 40 mahasiswanya. Sebelum 40 mahasiswanya ini ditreatment menulis, dia mengetes kesehatan mahasiswanya itu satu persatu di laboratorium. Setelah itu kemudian 40 mahasiswanya itu diminta untuk menuliskan pengalaman traumatiknya. Jadi setiap orang itu kan pernah punya pengalaman traumatik. Entah dulu uangnya hilang, entah dulu putusin pasangannya, entah dulu pernah dibully temannya, itu pengalaman traumatik yang kita simpan dalam hati begitu ya. Oleh Dr. Pennebaker, tulis pengalaman traumatik Anda, tidak usah menuliskan nama untuk merahasiakan, dan tulis sebebas-bebasnya. Nah, begitu. Selama 4 hari berturut-turut. Ya. Dalam waktu 4 hari berturut-turut, itu ada mungkin 1-2 orang yang nggak ikut, tetapi sisanya masih tetap ikut. Nah, 1 bulan kemudian 40 mahasiswa itu dites lagi kesehatannya. Ternyata imunitasnya itu naik dibanding dia itu sebelum terapi tes menulis tadi. Ya. Tetapi untuk menulis pengalaman traumatik ini tidak untuk dipublikasikan, karena sama saja kayak Bapak Ibu itu punya diary gitu ya. Punya diary, nulis tiap harian gitu, misalnya mangkel dengan orang, daripada dichatkan ke orang kan jadi hibah, tulis aja di diary, itu akhirnya apa ya, yang tersembunyi di hati itu dikeluarkan. Nah, ini salah satu terapi dengan menulis. Nah, Pennebaker menyimpulkan bahwa orang-orang yang menuliskan pikiran dan perasaan terdalam mereka tentang pengalaman traumatis menunjukkan peningkatan fungsi kekebalan tubuh. Ini bisa dipakai ini kalau masa-masa pandemi gitu ya, lagi pusing-pusing, PPKM, ditulis saja. Tapi nulisnya jangan nyetatus. Kalau nyetatus itu namanya, nyetatus di Facebook itu namanya literasi semu ya. Nulis menjadi sebuah artikel, tulisan sederhana begitu ya. Nah, aliran kata-kata akan meringankan hati yang berduka. Ini yang menjadi kunci. Seperti saat dibukanya saluran pembuangan begitu air di bendungan sudah luber. Jadi rasa mangkel, rasa apa ya yang ada di hati itu, pengalaman traumatis, kalau tidak dialirkan,
itu akan menjadi beban pikiran akan menjadi penyakit. Nah, karena penyakit itu kan sumbernya dari mana? Dari pikiran dan makanan. Nah, pikiran ini di apa namanya ya? Dialirkan. Nah, kemudian penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Tidak ada seorang penulis pun yang bukan seorang pembaca. Banyak pembaca bukan penulis, tapi setiap penulis mesti pembaca. Untuk bisa menulis memang tidak harus rajin membaca, tetapi jika ingin tulisan berkualitas, maka membaca adalah sebuah keniscayaan. Ya, jadi bukan apa istilahnya, sebuah keniscayaan, sesuatu hal yang mesti dilakukan oleh penulis itu membaca. Nah kalau nggak membaca, apa yang mau ditulis? Pak, kalau misalkan nulis cerpen, nulis novel, pengalaman pribadi, itu kan nggak butuh baca, kan? Nah, teman-teman penulis, ya penulis novel Andrea Hirata, kemudian Terelie, kemudian banyak, itu mesti didahului dengan kegemaran dia membaca novel, sehingga dia terinspirasi, sehingga kemudian menulis. Nah, gitu. Tetap dia membaca. Hobi membaca belum tentu hobi menulis, tapi hobi menulis mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus hobi membaca. Nah, ini keterkaitan antara membaca dan menulis. Makanya literasi itu tidak bisa dipisahkan. Literasi hanya menulis, tapi literasi itu juga membaca. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu tidak boleh malas. Ini musuh kita bersama. Malas. Tidak boleh malas. Sebenarnya malas apapun. Malas baca, malas nulis, malas beraktivitas. Saya punya kutipan menarik dari MH Ainun Najib. Dia mengatakan, saya tidak pernah merasa pintar, saya tidak pernah merasa bisa, saya tidak pernah merasa memiliki apa-apa. Yang paling bisa saya lakukan adalah tidak malas. Malas adalah dosa bagi saya. Ya. Kita boleh pas-pasan ya, tapi kalau pas-pasan tapi kalau semangat, rajin, nggak malas, insya Allah jadi. Orang pintar itu kalah dengan orang yang rajin. Ini perlu dititeni apa dalam bahasanya, perlu dicatat. Orang malas, orang pintar itu kalah dengan orang yang rajin. Sepintar apapun orang, tapi kalau dia malas-malasan, dia mesti kalah dengan orang yang rajin. Orang rajin walaupun apa namanya, nggak begitu pintar amat, tapi rajin, insya Allah akan mengalahkan orang yang pintar tapi malas. Nah, jika Anda memiliki kemauan yang kuat, sesungguhnya Anda akan menemukan 1000 jalan. Tapi jika Anda tidak memiliki kemauan alias malas, maka Anda akan memiliki 1000 alasan. Orang malas itu mesti ada alasannya. Misalkan tadi Bu Ayu memberikan instruksi kepada guru-guru, ayo sekarang besok ikuti webinar menulis, atau misalkan besok menghasilkan apa begitu. Nah, kalau yang dari dasarannya sudah malas, mesti ada aja alasan. Oh Bu, maaf Bu, ini kebetulan anak saya lagi ujian, kebetulan. Nah itu. Tapi kalau dia punya kemauan kuat atau tidak malas, mesti ada cara saja, 1000 jalan. Oh, kalau anaknya lagi ujian, berarti saya harus mengerjakannya setelah anak saya tidur. Nah, terus besok pagi bagaimana? Ya harus bangun pagi, kurangi jatah tidur, dan seterusnya dan seterusnya. Mesti ada jalan kalau kita pengen semangat. Nah, kemudian selalu berdoa agar dijauhkan dari rasa malas. Nah, ini ada satu doa bagi umat muslim, ya, hadis Bukhari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi berlindung dari Allah atas kelemahan dan rasa malas. Nah, malas itu juga ada doanya setiap hari supaya kita nggak malas beribadah, nggak malas sholat malam, nggak malas bersedekah, gitu ya. Orang-orang yang sukses itu jam tidurnya lebih sedikit daripada orang-orang yang tidak sukses. Nah, makanya kurangi jam tidur. Nah, kemudian jangan melihat bagaimana seorang sukses, tapi lihatlah bagaimana ia bisa bangkit dari kegagalan. Nah, kalau ada istilah begini, habiskan jatah gagalmu ketika usia masih muda.
Karena setiap orang itu punya jatah kegagalan dalam hidupnya. Karena kita punya jatah kegagalan, maka habiskan jatah kegagalanmu ketika masih muda, nanti ketika sudah tua, baru tinggal suksesnya. Contohnya apa yang perlu kita ambil dari pengalaman seorang penulis, yaitu kita melihat J.K. Rowling. Tahu J.K. Rowling? Bapak Ibu tahu J.K. Rowling enggak? Penulis apa itu? Tahu. Penulis? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Stephen King. Pernah lihat filmnya Stephen King? Mana dia, Terelie, dan lain sebagainya. Ini saya contohkan. J.K. Rowling, ya, bukunya yang yang paling kita kenal adalah Harry Potter. 3 seri perdana novel Harry Potter, ya, yang judulnya Harry Potter and the Sorcerer's Stone, Harry Potter and the Chamber of Secret, dan Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, itu sempat 12 kali ditolak oleh penerbit. Bayangkan, 12 kali. Misalnya Bapak Ibu, Pak, saya sudah pernah nulis buku tapi saya ajukan berkali-kali ke penerbit ditolak. Berapa kali? 4 kali. Ya, tidak ada apa-apanya dengan J.K. Rowling. 12 kali. Baru yang ke-13 itu diterima. Seandainya J.K. Rowling itu putus asa, wadah, udah 12 kali, udah nggak usah jadi penulis saja. Ya sudah selesai, kita tidak akan pernah bisa menyaksikan Harry Potter seperti sekarang. Tapi karena dia tidak pernah putus asa, terus tidak mungkin orang itu menulis revisi sampai terakhir nggak ada yang terima, itu nggak ada. Sampai misalkan ada lagi nanti yang lebih parah itu. Ya, 3 serial novel Harry Potter menjadi bestseller di dunia ya. Bahkan buku ke-7 serial Harry Potter memecahkan rekor sebagai buku yang paling cepat terjual habis di dunia sepanjang sejarah. Sampai novel serial Harry Potter sudah diterjemahkan 72 bahasa. Nah, sekarang J.K. Rowling nggak usah kerja dan terima royalti gitu aja setiap hari, setiap bulan. Nah, seandainya J.K. Rowling ini di penolakan ke-12 itu putus asa, sudahlah, udah capek saya mengajukan. Nah, maka Harry Potter tidak akan seperti sekarang. Nah, siapa tahu ternyata di pengajuan ke-13 naskah Harry Potter mendapat tempatnya di penerbit dan menjadi internasional bestseller. Ini bukan hanya dalam hal menulis, juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang kalau dalam bahasanya yang populer Negeri 5 Menara, atau dulu saya di pesantren Gontor itu manjada wajada. Kalau bersungguh-sungguh, sesungguh-sungguhnya pasti, itu sudah pasti hasil itu tidak akan mengingkari apa istilahnya upaya atau tidak usaha tidak akan mengingkari hasil gitu ya. Hasil tidak mengingkari usaha. Oh, iya, hasil tidak akan mengingkari usaha. Iya, ya. Ya begitu. Ini adalah yang lebih mengenaskan lagi. Stephen King tadi. Kalau tadi J.K. Rowling 12 kali, Stephen King itu berapa kali? 30 kali ditolak oleh penerbit. Novel perdana Stephen King, Carrie namanya, yang sudah menjadi internasional bestseller. Nah, ini sudah diterjemahkan ini. Ini kan Gramedia ya. Nah, dan diadaptasi menjadi film sebanyak 2 kali, itu pernah ditolak sebanyak 30 kali. Bayangkan, 30 kali, lebih mengenaskan daripada J.K. Rowling. Dan dibuang ke tempat sampah oleh King sendiri, bahkan dia tuh sempat putus asa, wis dibuang nang tempat sampah, dibuang. Nah, wis gak novel-novelan, wis ndak cerpen-cerpenan, buang. Karena dia sangat membenci cerita yang dia. Lah ternyata yang novel yang dia buang itu ternyata kemudian tidak lama dihubungi oleh penerbit dan diterima dan diterbitkan. Nah, jadi buku itu akan sampai pada tempatnya sendiri. Nah, ini 5 penulis terkaya. Yang pertama adalah J.K. Rowling. 1 miliar US dollar. 1 miliar rupiah itu loh, kita nggak pernah megang. Ini 1 miliar US dollar itu gimana bentuknya? 1
sudah luar biasa. Ini mereka menjadi seperti ini itu di belakangnya kita nggak tahu, jatuh bangunnya luar biasa, gitu ya. Melihat orang itu jangan suksesnya sekarang, oh ya dia sukses enak ya, enak, tapi sebelumnya itu jungkir balik itu, gitu ya. Ini penulis Indonesia Andrea Hirata, Laskar Pelangi. Itu laku 600.000 eksemplar. 600.000 eksemplar. Kalau seandainya satu eksemplar itu Badi itu labanya 6.500, maka dia punya keuntungan 3,9 miliar. Satu buku. Satu buku. Ini baru 600.000 eksemplar. Tadi J.K. Rowling berapa itu? Terelie ini paling produktif banget. Masing-masing novel dicetak rata-rata 40.000 eksemplar kali 6.500, 260 juta per novel, dikali novelnya banyak banget, 30-an kalau nggak salah. Terelie itu ya. Ini yang di sini mesti ada pecinta Terelie ini. Nah, maka tadi menulis itu ya, bolehlah kita itu menulis motivasinya uang, melihat J.K. Rowling, melihat Andrea Hirata, melihat Terelie, kok punya uang banyak, motivasi boleh. Tetapi jangan itu. Jangan hanya itu, maksud saya, jangan hanya itu. Sama ketika begini, ada sebuah kalimat yang menarik. When you love someone for no reason, be sure that no thousand reason will be able to take it out of your heart. Ketika kamu mencintai seseorang karena alasan, when you love someone for no reason, ketika kita mencintai seseorang tanpa alasan, maka be sure that no thousand reason will be able to take it out of your heart. Maka percayalah bahwa tidak ada ribuan alasan yang dapat mencabut cinta itu dari hati. Maka tadi saya katakan, kalau Anda mencintai seorang karena kayanya, kemudian ternyata nggak kaya, suatu saat dia bangkrut. Ketika Anda mencintai seorang karena kecantikannya, tapi ternyata dia tidak lagi cantik, maka itu alasan itu akan menjadi Anda tidak mencintai. Tapi kalau Anda mencintai seorang tanpa alasan, kamu cinta saya karena apa? Nggak tahu ya, saya nggak. Pokoknya cinta gitu aja. Itu lebih baik daripada, oh karena kamu itu baik, oh karena kamu itu orangnya kalem. Nah, suatu saat kalau nggak kalem lagi kan nggak jadi cinta. Apa maknanya? Kalau Anda mencintai seorang karena sesuatu sebagai sebuah alasan, maka suatu saat jika sesuatu itu tidak lagi pada seseorang yang kita cintai, mungkin Anda akan meninggalkannya. Begitu juga menulis. Anda mencintai menulis, membaca, mencintai literasi itu karena apa? Oh, karena Pak Mendikbudnya sekarang Pak mencanangkan itu Pak, literasi. Berarti besok kalau Pak Nadiem Makarimnya sudah ganti, udah nggak cinta lagi sama literasi. Nah, gitu. Jadi kalau kamu mencintai literasi karena apa ya? Karena saya cinta gitu aja Pak. Karena ayat yang pertama kali turun itu Iqra itu kan membaca. Nah, maka ada sebuah ungkapan yang menarik, jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Apa maksudnya? Ya kalau memang bukan anak raja kan enak saja ya, kasih perusahaan atau dikasih pimpinan selanjutnya kan, atau misalnya anak ulama besar itu kan misalkan ada ulama yang terkenal, anaknya menjadi terkenal itu lebih mudah gitu. Tapi kalau Anda bukan dua-duanya, bukan anaknya raja, bukan anaknya presiden, bukan anaknya siapa-siapa, maka menulislah. Menulislah supaya menjadi ulama besar, supaya menjadi orang anak raja gitu. Yang kedua adalah strategi menulis. Ya, semoga cukup waktunya. Begini, anak-anak didik, coba Bapak Ibu perhatikan. Misalkan Bapak Ibu habis ngajak anak-anak didik itu rekreasi, sekarang nggak boleh ya rekreasi. Rekreasi ke mana, misalkan kalau sebelum pandemi itu ke Borobudur atau ke misalkan yang dekat dengan Lampung itu di Monas gitu ya. Kemudian setelah rekreasi atau studi banding pulang,
Diberi tugas, silakan menuliskan tentang apa yang sudah Anda lihat tadi, tentang Borobudur. Insya Allah 90% tulisannya sama. Sejarah Borobudur, kemudian letak Borobudur, yang membuat Borobudur ceritanya sama. Nah, tulisan yang begitu, kenapa sama? Karena menggunakan sudut pandang yang umum. Maka menulis yang bagus itu adalah menulis dengan sudut pandang yang berbeda. Ya. Disuruh menulis tentang COVID, ya rata-rata sama. Coba menulis COVID dengan sudut pandang yang berbeda, yang tidak pernah difikirkan orang lah bahasanya begitu. Nah, ini ada sebuah ungkapan, jadilah yang terbaik maka Anda akan jadi nomor 1, jadilah yang berbeda maka Anda akan jadi satu-satu. Makanya kalau kita mau usaha, kita harus punya diferensiasi, harus punya pembeda. Karakter juga begitu, kita harus punya pembeda. Jadilah diri sendiri, jangan ikut-ikut orang lain. Ada orang lain usum itu apa ya? Usumnya jualan pulsa, ikut jualan pulsa. Orang lain usumnya ini ikut ini ikut itu begitu ya. Nah, siswa seringkali menulis sesuatu yang sama. Nah, ayat-ayat cinta dulu itu menjadi bestseller itu karena apa? Karena ditulis dengan sudut pandang yang berbeda. Dulu namanya cerita roman itu paling nggak lari dari apa? Dari ceritanya Romeo and Juliet, dari ceritanya apa dulu itu film AADC ya. Ada apa dengan cinta? Itu kan lagi. Nah, itu kemudian Habibur Rahman Al-Syirazi menulis cerita roman tetapi yang islami. Nah, itu ketika itu belum ada. Tapi setelah itu banyak novel-novel, cerita-cerita yang mirip-mirip seperti itu. Ya karena belum ada menjadi bestseller. Sekarang mungkin buat cerita ini. Cerita orang isoman gitu ya. Difilmkan. Nah, kemudian setelah menulis dengan sudut punya pandangan yang berbeda, kita mengumpulkan referensi dan data. Ya, ini ada yang menarik di buku saya sih tulisannya. Jadi Dahlan Iskan ini saya paskan ya. Jadi pas 2 jam nanti selesai. Dahlan Iskan itu punya tulisan judulnya Rekor 8 menit. Saya contohkan begini, referensi dan data itu begini. Apa yang kita nggak harus di buku ya, apa yang kita amati itu bisa menjadi referensi dan data. Misalkan tulisan rekor 8 menit ini. Ketika itu pemilihan presiden dan DPR ya 2019 ya. Itu kan sudah musim-musim digital. Dia itu mengamati setiap kali pemilih itu berapa menit. Kan kertasnya kan banyak waktu itu, masih ingat nggak Bapak Ibu? Kertas pemilihan presiden 1, kertas pemilihan anggota DPR tingkat ini 1, tingkat provinsi 1, tingkat daerah 1. Banyak sekali DPD sampai ada 4 atau 5 lembar. Ya. Itu dihitung. Oh, orang mantan direktur bank 10 menit, orang mantan orang dosen 9 menit. Ada ini jadi dianalisis. Ternyata yang paling cepat itu 8 menit. Nah, itu kan data ya. Dia sambil nunggu lama itu pegang HP, ngeklik tombol stopwatch. Ya, jadi ada namanya stopwatch itu berapa detik gitu. Nah, dari data-data kemudian dijadikan sebuah tulisan yang menarik. Bapak Ibu bisa lihat di diswe.id, rekor 8 menit insya Allah. Nah, menulis itu membutuhkan seperangkat alat penolong, salah satunya adalah catatan. Kita harus mencatat. Jadi, saya biasanya di mobil, tiba-tiba ada ide, ketika di lampu merah, itu saya catat di HP. Di HP itu ada notes gitu ya, catat. Kadang judulnya saja, kadang ketemu sak paragraf ditulis. Ya, gitu. Jadi, kadang ide itu kalau nggak segera dicatat, dia mesti langsung hilang. Jadi, butuh catatan itu butuh. Nah, itu adalah data dan referensi. Menurut Orson Scott, everybody walk past 1,000 story ideas every day. Namanya ide itu mesti ada saja setiap hari, bahkan ribuan. Ya, kemudian
The good writer are the one who see 5 or 6 of them. Nah, penulis yang baik itu yang mampu melihat 1 atau 5 daripada ribuan itu. Most people don't see any, tetapi sebagian besar orang itu tidak bisa melihat ide atau gagasan. Seringkali disuruh nulis itu, nulis apa ya, nggak punya ide. Padahal ide itu berseliweran setiap hari. Ibu-ibu nulis misalkan kendala menulis di masa pandemi begitu, kan bisa. Ibu-ibu menulis resep masakan, nah, itu juga bisa. Ya, saya sekarang sedang menulis judul namanya Lost Generation, mewaspadai ancaman Lost Generation. Jadi setelah 1 tahun pandemi ini yang nggak usai-usai, para ilmuwan itu mengkhawatirkan terjadinya lost generation, generasi yang hilang. Anak kalau terus-terusan belajar seperti ini, itu ditakutkan ada 1 generasi yang hilang. Kira-kira gitu. Nah, menulis ngemil versus membaca ngemil. Menulis itu tidak harus kemudian sekali duduk harus selesai, tidak harus. Bisa aja nulis 1 paragraf dulu, nulis 2 paragraf, nulis judulnya dulu. Membaca ngemil juga begitu, membaca tidak harus 1 buku selesai. Baca 1 halaman, 2 halaman dilipat, nanti diteruskan lagi, begitu ya. Kemudian membaca tidak harus dari depan, dari tengah, dari belakang, itu untuk menghindari kejenuhan. Saya seringkali ketika membaca, misalnya ini buku ya, saya baca dapat separuh, tapi sudah jenuh. Saya lipat, saya ambil buku yang lain. Saya baca lagi 1/4 kok jenuh, lipat bacaan terus. Jadi kadang 1 buku itu ya kadang separuh, kadang nanti kembali lagi ke buku itu baru selesai. Begitu, itu cara membaca ngemil. Jadi membaca itu tidak harus selesai dan tidak harus urut dari depan sampai belakang. Kecuali kalau novel enggak bisa. Bapak Ibu moro-moro tiba-tiba membaca dari belakang. Ini ceritanya gimana kok tiba-tiba orangnya sudah mati, kan nggak bisa. Kalau buku-buku misalkan buku-buku yang lain gitu ya, itu bisa dari depan, dari belakang, dari tengah, tergantung bukunya ya. Nah ini bedakan ya, menulis dengan membaca ngemil sambil membaca, membaca ngemil dengan membaca sambil ngemil. Nah, itu bedakan. Kalau ini membaca sambil ngemil, menulis sambil ngemil. Nah, yang saya maksud itu menulis ngemil, bukan menulis sambil ngemil. Ini gambarnya. Nah, kemudian Bapak Ibu harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kalau Bapak Ibu mencari waktu luang untuk menulis, untuk membaca, tidak akan ketemu. Percaya saya, tidak akan ketemu. Misalkan Bapak Ibu punya janji nanti aja lah di sekolah, saya habis ngajar, waktu istirahat saya tak membaca buku, tak nulis. Ternyata ada kegiatan, waduh nanti aja lah, ketika sebelum pulang saya tak membaca atau menulis. Ternyata di telepon suaminya suruh cepat pulang, nanti aja lah, nanti malam sebelum tidur. Nanti malam sebelum tidur ya ngantuk, besok aja lah, ya begitu terus. Makanya dalam menghadapi kesibukan, kuncinya itu meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Kalau mencari waktu luang, tidak akan pernah ketemu. Nah, ini ada istilah begini. Kalau orang ngopi ya, ojo sampai kerjamu mengganggu ngopimu. Jangan sampai kerjamu itu mengganggu ngopimu. Maksudnya apa? Ngopi itu hal yang utama. Bagaimana bisa meluangkan waktu? Agar bisa meluangkan waktu, kita harus mencintai pekerjaan itu. Ya, kita harus cinta. Bapak Ibu pernah mungkin ada orang yang cinta mancing atau hobinya mancing ya. Orang yang hobi mancing, sesibuk apapun, pasti sempat untuk mancing. Gitu. Bapak Ibu yang hobinya apa misalkan ya, hobinya apa sih biasanya hobi itu? Bisa mancing atau bisa nonton, hobi nonton. Sesibuk apapun mesti disempat-sempatkan nonton. Nah, maka bagaimana caranya bisa hobi menulis dan hobi membaca? Bapak Ibu harus
mencintai, membaca, dan menulis. Kalau sudah cinta, waktu itu gampang. Kita kalau sudah cinta sama anak kita, sudah cinta sama pasangan kita mesti disempat-sempatkan untuk hal yang kita cintai. Kalau kemudian ternyata kok nggak sempat juga membaca dan menulis, kesimpulannya Bapak Ibu belum jatuh cinta sama membaca dan menulis. Oke. Kemudian dalam hal menulis ada namanya parafrase. Bapak Ibu kalau menulis itu jangan kopas ya, copy paste, nah, itu nanti kena plagiasi, kena pasal plagiasi, berbahaya nanti dipidanakan, dapat denda dan lain sebagainya. Cara parafrase itu bagaimana? Gampang. Misalkan ada teks aslinya begini. Budi pergi ke pasar membeli sayur di pagi hari. Setibanya di pasar, Budi menyadari bahwa dompetnya tertinggal di rumah. Nah, itu teks asli di buku atau di internet. Nah, kita rubah bahasanya menjadi bahasa kita. Bahasa kita. Di pagi hari, Budi membeli sayur di pasar. Namun, malang nasib Budi. Rupanya dompet Budi tertinggal di rumah. Nah, ini parafrase. Parafrase ini sangat penting karena apa? Biar tidak dikira plagiasi. Nah, plagiasi itu ada alat ceknya. Kalau yang standarnya Kemendikbud itu namanya Turnitin. Nah, itu kalau di kampus sekarang karya ilmiah, skripsi, tesis itu harus dicek Turnitin. Kemiripannya maksimal 30%, ada yang 25%. Kenapa Pak kok nggak 0%? Nah, itu menunjukkan bahwa tidak mungkin kita itu tulisannya nggak sama semuanya, mesti ada lah. Apalagi kalau skripsi tesis kan mesti program studi, nama kampus, itu kan mesti sama. Nah, itu mesti nanti kena plagiasi, tapi itu bukan plagiasi kan nama ini, nama kampus. Judul buku itu kan kita nggak bisa ngerubah, ya tetap itu nanti kena plagiasi, tapi disitulah nanti ditoleransinya sampai 25% sampai 30%. Nah, ini cara menulisnya. Jadi merubah tulisan yang kita kutip menjadi bahasa kita. Setiap orang mesti punya bahasa sendiri lah. Kemudian memilih waktu menulis, cari waktu menulis yang tepat. Mana yang nyaman, misalkan. Saya contohkan misalkan Pak Quraish Shihab, Imam Suprayogo, Didi Junaidi teman saya, itu menulis mesti pada subuh. Habis bangun malam, sholat subuh, jangan langsung tidur. Nulis dulu 30 menit. Besok lagi, nulis lagi 3, terus begitu. Insya Allah nanti setahun bisa 1-2 buku. Ada yang nyaman menulis sebelum tidur. Ada yang nyaman menulis di sela-sela kesibukan. Saya itu termasuk menulis di sela-sela kesibukan. Misalkan lagi nganterin istri belanja. Ya, itu kan lama itu. Kalau nungguin perempuan belanja kan lama, 1 jam, 2 jam, itu tidak terasa. Tapi yang nganterin itu terasa. Maka daripada BT, daripada boring, saya nyari tempat, saya bilang kalau sudah selesai belanjanya, saya tunggu di sini. Nah, di situ saya nyari tempat duduk, saya nulis. Nah, lumayan 1 jam, 2 jam dapat berapa halaman. Sampai sudah selesai, ya ini barang belanjaannya habisnya 5 juta. Akhirnya pusing lagi. Tadi sudah enak-enak, habis nulis, pikiran plong begitu ya, kata Dr. Ken Becker, mengeluarkan perasaan gitu kan ya. Sudah beban pikirannya udah hilang habis nulis. Ternyata istri datang lagi, sudah selesai belanja, ya ini belanjaannya habis 5 juta. Pusing lagi. Perlu nulis lagi nanti di rumah biar enggak kepikiran tunggakannya istri. Kemudian menjual masa lalu. Yang ditulis apa? Ya, yang paling mudah itu masa lalu. Bapak Ibu nggak ada yang nggak mungkin nggak punya masa lalu. Pak, saya ini orang masa depan, nggak punya masa lalu, nggak mungkin, mesti punya masa lalu. Ya, yang punya masa lalu kelam itu bersyukur mestinya bisa ditulis.
Pak, dulu saya itu dianiaya, Pak, saya dulu anak tiri, Pak, saya itu dulu anak buangan. Bersyukur karena bisa ditulis sebagai sebuah cerita. Lah masa lalu Anda yang pedih, yang perih itu bisa ditulis dan bisa dijual. Ya. Contoh misalkan Andrea Hirata, Laskar Pelangi itu pengalaman masa lalu. Pengalaman real masa lalu. Coba dulu Andrea Hirata itu anak yang punya, sekolahnya ber-AC, ruang kelasnya, tidak ada yang menarik untuk ditulis ya. Nah, berhubung karena sekolahnya terpencil, mari habis itu atapnya mau jatuh, menarik itu untuk ditulis. Kemudian Mary Riana, siapa yang tahu Mary Riana? Mimpi $1 juta, pengalaman dia kuliah di Singapura nggak punya uang, ditulis jadi buku bestseller. Dahlan Iskan punya pengalaman operasi hati, hatinya itu diganti dengan hati orang, bisa ditulis pengalaman. Maka Bapak Ibu yang punya masa lalu yang kelam itu bersyukurlah. Saya dulu termasuk orang yang enggak punya gitu ya, orang melarat gitu ya. Bersyukur itu bisa ditulis dan bisa dijual ya. Tapi bukan masa lalu yang kelam saja yang bisa ditulis, masa lalu yang sangat berkesan juga bisa ditulis. Misalkan Afu Adi pengalamannya waktu di Gontor, mondok di Gontor, ditulis menjadi novel Negeri 5 Menara. Nah itu menulis masa lalu. Jadi ada saja pokoknya ide untuk menulis. Nah ini contoh-contoh tadi. Ini beberapa buku, beberapa novel yang ditulis berdasarkan pengalaman masa lalu. Dan ini semuanya menjadi bestseller. Dan terakhir ini literasi baca tulis editing naskah. Ya, setelah tulisan kita jadi, itu ada satu tahapan yang bisa kita lakukan. Yang pertama reading aloud. Saya selalu melakukan begini. Reading aloud itu kita baca ulang tulisan itu dengan bacaan yang sedikit bersuara. Pokoknya telinga itu mendengar. Nanti kita akan tahu bahwasanya tulisan ini sudah pantas, tulisan ini kurang, tulisan ini kurang koma, tulisan ini kepanjangan bisa. Jadi dengarkan baik-baik, kira-kira sudah enak dibaca atau tidak. Kira-kira kalimat ini terlalu panjang apa tidak. Nah ini diberi tanda koma atau titik. Ini reading aloud. Salah satu strategi. Kemudian, Bapak Ibu penulis harus punya aplikasi KBBI 5. Silakan download di Play Store bagi yang Android atau download di App Store bagi yang iPhone. KBBI edisi 5. Penulis, ya, karena literasi itu membaca dan menulis, maka setiap guru harus punya kamus besar bahasa Indonesia. Kalau dulu itu kan lihat kamus besar bahasa Indonesia kan di perpustakaan, sekarang enggak usum itu. Zaman digitalisasi gini tuh, lihat kamus besar bahasa Indonesia di perpustakaan udah enggak zamannya. Lewat HP, di-download. Biasakan menulis dengan kata-kata yang sudah dibakukan. Jangan menggunakan kata-kata anak milenial itu sekarang apa ya? Wah, saya di PHP. Bahasa gaul ya, Pak? Iya. Lagi mupeng apa itu? Itu kan enggak pengen. Nah, itu enggak ada di KBBI itu. Itu bukan bahasa baku. Kalau bahasa asing kayak gitu harus miring ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu nulis novel, yang novelnya kemudian ada percakapan yang bahasa gaul, harus miring karena itu bukan kata baku. Nah, ini kata-kata yang sering kali salah. Yang benar hutang apa utang? Ayo. Utang yang benar, Pak. Oh, yang benar adalah utang. Hutang itu salah. Terus saya punya hutang berapa ya? Hutang. Saya punya hutang berapa? Itu keliru. Saya punya utang. Teoretis apa teoritis? Teoritis. Yang benar teoretis. Bisa dibuktikan dengan membuka kamus besar bahasa Indonesia. Konkret apa konkret? Konkret itu. Bentar. Konkret.
Resiko apa risiko? Risiko. Terlanjur apa telanjur? Terlanjur. Telanjur. Kecuali terlalu Roma Irama. Penulisan Al-Quran. Al-Quran yang Al-Quran ini kata yang paling sering berubah. Ya. Dulu itu begini. Habis itu tanda kutipnya dihilangkan. Ya. Bisa di-mute ya. Habis itu berubah Al-Quran seperti ini. Terakhir balik lagi seperti ini. Terakhir ini 2019 itu Kemenak mengajukan kepada Balai Pusat Bahasa agar Al-Quran dikembalikan seperti ini. Dulu itu enggak ada kutipnya ini. Saya sebenarnya lebih setuju enggak ada kutipnya. Karena apa? Al-Quran itu kan enggak pakai ain ya kalau kita nulis. Di Arab itu. Kalau di Arab Al-Quran kan enggak keliru kan, pakai hamzah kan mestinya. Kalau ada begininya kan menjadi ain. Nah, gitu loh. Tapi ya karena yang dibakukan ini ya kita pakai ini. Salat apa sholat? Salat. Oke. Bukan salat pakai D ya. Subuh apa subuh? Yang subuh. Anda di depan, di tengah, di belakang itu A-nya besar. Anda, misalkan Anda harus begini-begini atau misalkan setelah pulang dari rumah Anda harus kembali. Anda di depan kalimat, di tengah atau di belakang pakai huruf besar. Rezeki atau rizeki? Rezeki. Nah ini insya Allah atau insya Allah. Ini Bapak Ibu kalau misalkan paling update, kadang itu kalau di aplikasi ya, kalau Bapak Ibu download aplikasi sekarang insya Allah update. Tapi kalau misalkan ternyata setahun lagi pusat bahasa itu merubah kata-kata tertentu, aplikasi itu tidak mendeteksi. Dia harus diupdate ulang. Tapi kalau Bapak Ibu nyarinya di KBBI daring lewat Google, jadi masuk di Google, kemudian klik KBBI daring, itu insya Allah selalu update, karena dia akan online. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, dia selalu berubah. Insya Allah itu yang benar seperti ini. Mana ini? Silahkan yang betul, silakan. Ini seringkali yang salah ditulis oleh teman-teman penulis. Ada yang mengatakan begini, Pak, penulis itu kan kerjaannya nulis, editor itu kan kerjaannya ngedit, mestinya penulis nggak usah ngurusi kata baku. ya nggak gitu juga gitu loh. Kalau Anda menulis maringono, iya kalau menerbitnya di penerbit besar ada editor khusus ya. Kalau Anda sekedar nulis baris itu diupload di media sosial, kalau itu kata bakunya salah semua kan ya malu-maluin begitu loh. Kemudian transfiltrasi, kalau tulisan itu bahasa Arab tetapi Latin, itu ya bahasa Arab tapi Latin, kecuali yang sudah dibakukan, misalkan subuh itu kan bahasa Arab, tapi kan sudah dibakukan ya, ikut KBBI. Tapi kalau bahasa Arab yang Latin, misalkan kayak manjada wajada, tetapi nulisnya Latin, itu harus miring. Dan semua bahasa asing, bahasa Jawa miring, bahasa milenial tadi miring, bahasa Inggris miring. Pokoknya selain bahasa Indonesia miring. Itu menunjukkan bahasa asing. Dan terakhir publikasi naskah, jadi harus publikasi naskah ini ada yang pertama di Mayor. Bapak itu kalau mau menerbitkan buku di Mayor itu kayak misalkan di Gramedia, di Diva Press, di mana itu, di penerbit-penerbit besar, itu harus sabar. Karena apa? Setor artikel sekarang, setor naskah sekarang terbitnya setahun lagi itu biasa. Karena apa? Seleksinya ketat, kebutuhan pasar. Yang terbit di Mayor, Gramedia, Pustaka Pelajar, Mizan, itu enggak mesti buku bagus, tapi buku yang diminati pasaran.
Walaupun bukunya ilmiah sekali gini, tapi nggak diminati pasaran bisa jadi nggak diterbitkan. Gitu. Royalti 10-15% dari harga buku, misalkan harga bukunya 100.000, royaltinya cuma 10.000 per buku. Harganya 50.000, royaltinya cuma 5.000 per buku. Nah, penerbit mayor itu seperti Mizan, Gramedia, Raja Wali Press, dan lain. Kemudian jangan salah alamat, ya. Raja Wali Press itu untuk buku ajar. Habis itu Bapak Ibu mengirimkan novel di Raja Wali Press, ya jelas ditolak. Bentang Pustaka itu untuk novel. Bapak Ibu mengirimkan buku ajar ke Bentang Pustaka, ya jelas ditolak. Harus tahu profil penerbit. Ini menerbitkan buku apa? Motivasi, buku novel, buku ajar, atau buku apa. Jadi jangan salah alamat. Nah, ini contoh-contoh logo apa namanya penerbit. Nah, kemudian sekarang menerbitkan buku indie. Menerbitkan tidak harus di mayor. Menerbitkan sendiri bisa. Ya. Termasuk komunitas saya ini sudah dilegalkan untuk menerbitkan ISBN. Itu indie. Nah, jika Anda orang terkenal, penerbit indie jauh lebih menguntungkan. Kayak Asma Nadia itu dulu pakai penerbit mayor, tapi karena dia sudah terkenal, sekarang menerbitkan sendiri. Keuntungannya lebih besar. 300%. Buku 10.000 nyatanya dijual 30.000, itu bisa. Quraisy Shihab karena sudah punya nama, dia nerbitkan sendiri, namanya Lentera Hati. Nadir Shah Hussein banyak sekali, tapi syaratnya punya nama dulu. Kalau Bapak Ibu tidak punya nama, maksudnya ya setiap orang punya nama ya jelas. Maksudnya namanya tidak terkenal gitu loh. Nerbitkan sendiri ya tidak laku-laku. Ya, punya nama. Coba lihat Gus Nadir, follower Twitternya berapa? 238.000. Itu sekali ngiklan bukunya itu 1.000 eksemplar habis. Facebooknya 162.000, Instagram 47.000 lah. Bapak Ibu followernya berapa? Pak, follower saya 100, tapi nggak pakai ribu. 100 orang. 100 orang ngupload cover buku, yang lihat cuma 5. Yang lihat 50, yang minat cuma 5. Nah. Atau jika Anda memiliki konsumen tetap seperti siswa, lah ini, Pak saya enggak terkenal Pak, tapi saya punya siswa banyak, ya nggak apa-apa, nerbitkan sendiri, itu jelas habisnya. Apalagi siswanya dibilangin, kalau nggak beli bukunya Bu Guru, nanti nggak dapat nilai. Ya itu jelas habis. Atau mahasiswa, saya dosen, saya ngajar mata kuliah pendidikan agama Islam, misalkan kemudian saya membuat buku pendidikan agama Islam, dipakai sebagai buku ajar perkuliahan, jelas habis. Mahasiswa setiap semester ganti orang. Nah, jadi masih cukup menguntungkan. Maka Bapak Ibu yang ini guru atau sekolah, misalkan gurunya dituntut semua untuk membuat buku ajar, modul mengajar, dijual ke siswa, nah itu masih menguntungkan. Karena apa? Konsumennya jelas. Konsumennya jelas. Apalagi kalau buku ajarnya diinkludkan dengan pendaftaran masuk, wah itu sudah jelas lakunya. Nah, ini salah satu buku yang diterbitkan di Indi. Ini penerbitan komunitas saya, Sahabat Pena Kita. Nah, ini guru pembelajar, guru biasa, generasi agama. Ya, ini jadi kita nerbitkan, nyatanya nggak banyak-banyak, 50 eksemplar, 100 eksemplar. Nah, gitu kan, ya bisa lah menghabiskan 50 eksemplar, di-upload di Facebook, di status di WA, gitu mesti insya Allah ada yang. Nah, kemudian menerbitkan naskah di web. Ya, kalau misalkan nggak bisa di penerbit mayor atau menerbit di website aja, gampang. Di website itu seperti Dahlan Iskan itu punya website pribadi namanya diswe.id. Bapak itu bisa membuat website pribadi pakai blogspot.com, pakai apa begitu. Itu gampang. Bisa mendapat uang juga di Google Ads di situ. Kemudian yang membaca lebih banyak daripada kita menulis. Dan yang terakhir, kalau nggak punya website, yes, jelek-jelekan nerbitkan di media sosial, terbitkan di Facebook, paling mudah itu Facebook, Twitter, Instagram terbatas ya kalimatnya, Facebook aja, di Wattpad. Itu adalah membangun kepercayaan, mencari follower dulu, orang itu supaya tahu kamu itu penulis. Nah, nggak pernah nulis, habis itu tiba-tiba jualan buku, ya nulis dulu, nulis followernya banyak, kayak Fatpah Depi itu, sekali nulis gitu mesti di-share ratusan orang. Nah, justru setelah itu
kita dilamar penerbit mayor kalau gitu ya. Dengan tingkat keterbacaan tinggi, saya punya teman, dia tuh sering nulis novel di Wattpad. Pembacanya 17.000, bayangkan. Kemudian dilamar sama penerbit mayor. Novel kamu saya terbitkan dong di tempatku. Wah, begitu. Dia nggak usah nyari-nyari penerbit nyari kita. Karena apa? Sudah terbukti peminatnya banyak, 17.000. Oke, ada sebuah moto begini, Aish katiban au mut maktuban. Hiduplah sebagai penulis atau matilah dalam keadaan ditulis. Hiduplah sebagai penulis, karena apa? Kita akan dikenang. Kalau kita nggak bisa ditulis, setidaknya kita mati dalam keadaan ditulis orang. Kemudian ada Garner mengungkapkan, when you speak, your word echo only across the room. Kalau ketika kita berbicara, omongan kita akan hanya melintasi ruang dan ruangan ini, ruang antar ruangan gitu ya. Atau or down the hall, melintasi tembok-tembok. Tetapi ketika but when you write, tapi ketika kamu menulis, your word echo down the edge. Tapi ketika kamu menulis, kata-katamu itu akan melewati batas ruang dan waktu, zaman. Sekian tahun, sekian ribu tahun itu masih menulis. Tapi sekarang mungkin kata-kata ini tidak relevan ya, karena orang ngomong, saya ngomong gini, kalau direkam itu juga bisa melintasi ruang dan waktu. Iya toh. Kecuali kalau misalkan nanti YouTube-nya bangkrut gitu misalkan, ya hilang itu rekam.